Guys, dikabarkan Indonesia bakal mendapat aliansi nuklear dan juga kapal selam nuklear, guys. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Kalau kita tengok judul video dia, dikatakan Indonesia bakal untuk mendapat aliansi nuklear. Mantap guys. Dan kapal selam nuklear. Dimana kalau kita tengok pada baru-baru ini, Australia telah ditawarkan oleh Amerika Syarikat mengenai kapal selam nuklear. Dan pada kali ini dikatakan Indonesia pula akan bakal diberi tawaran untuk mendapat kapal selam nuklear. Tapi apa-apa pun, jom kita tonton video ini untuk kita mengetahui maklumat lebih lanjut. Apakah sebenarnya di sebalik judul Indonesia bakal dapat aliansi nuklear dan juga kapal selam nuklear? Apa-apa pun, jom guys kita layan. Presiden Prancis. Kapal selam nuklear dan juga aliansi nuklear yang bakal dikatakan Indonesia akan dapat. Sebab kalau kita tengok nuklear ni ada beberapa di dunia ni ada beberapa negara saja yang ada. Sobat Bagi-Bagi, pertemuan sejumlah kepala negara dalam G20 kemarin memang menarik untuk diperbincangkan. Pasalnya tak hanya membahas masalah ekonomi global saja, namun ada hal-hal lain yang tak kalah mencuri perhatian. Namun yang paling disorot publik plus 62 saat ini tentu saja pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron bos. Karena bagi rakyat Indonesia, apalagi pengamat militer abal-abal, pertemuan ini secara tidak langsung mengisyaratkan segera datangnya jet tempur Rafale ke tanah air. Dan tak sampai di situ, pertemuan tersebut pun digadang berujung pada pembentukan aliansi militer baru di kawasan Indo-Pasifik, terutama di Laut China Selatan. Padahal sudah bukan rahasia lagi bahwa di kawasan yang tengah memanas tersebut, ada dua aliansi kuat yang kini saling bersih tegang. Benar sekali, negara-negara tersebut tak lain dan tak bukan adalah China dengan sekutunya, dan Amerika Serikat dengan aliansinya. Nah sobat sekalian, akhir-akhir ini kawasan Indo-Pasifik terkhusus LCS memang tengah menjadi sorotan. Hal ini lantaran kawasan itu disebut-sebut akan menjadi medan perang dunia ketiga. Pemikiran seperti ini tentu saja muncul dengan berbagai alasan, salah satunya adalah banyaknya negara yang memiliki kepentingan tersendiri di wilayah laut paling sibuk di dunia itu bos. Oke, kita kembali ke topik awal kita di mana dikatakan akan ada aliansi militer baru di kawasan Indo-Pasifik yang ditandai dengan hubungan yang makin memburuk antara Australia dan Prancis. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa Australia kini tengah dimusuhi Prancis, lantaran dituding melanggar kesepakatan soal kapal selam. Mengutip dari FIFA Militer, Australia pada September telah membatalkan kesepakatan dengan kontraktor pertahanan asal Prancis Naval Group, dan sebagai gantinya memilih untuk membangun sedikitnya 12 unit kapal selam bertenaga nuklir dengan Amerika Serikat dan Inggris. Bahkan karena hal ini, Prancis menarik dubesnya dari Australia, dan para pengamat berpendapat bahwa destabilisasi hubungan diplomatik yang biasanya dekat antara kedua negara itu sekarang terancam meluas ke bidang perdagangan. Dan sementara itu, di atas ASEAN yakni negeri tirai bambu tercatat telah memiliki senjata nuklir sebanyak 300-an. Bahkan, negara ini tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki nuklir terbanyak di dunia, setelah Amerika Serikat dan Rusia bos. Jadi bisa disimpulkan bahwa Indonesia telah dikepung dengan kekuatan nuklir dari segala penjuru. Mungkin untuk sekarang belum begitu terasa eksistensi nuklir mereka bagi kita, namun kedepannya, kemungkinan besar akan berbeda cerita.
Sahabat bagi-bagi, hal ini diperparah dengan tambahan stok rudal Tomahawk pada 8 kapal selam nuklir milik Australia, apalagi jenis kapal selam ini akan sangat sulit untuk dilacak. Jelas ini akan menjadi ancaman serius bagi negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Mengapa dikatakan ancaman? Ini dikarenakan kita kalah teknologi. Faktanya untuk sistem pendeteksi kapal selam di ASEAN saat ini masih belum mumpuni, dan jelas akan sangat sulit bila digunakan untuk mendeteksi lautan seluas Indonesia, Bu. Hal ini pun juga diungkap pengamat militer Ibu Koni Rahakundini. Ia berpendapat bahwa setidaknya Indonesia harus memiliki alutsista bertenaga nuklir termasuk kapal selam. Jadi pertanyaannya, akankah kita memiliki kapal selam berteknologi nuklir untuk menambah alutsista dalam laut Indonesia? Mengingat sampai sekarang persenjataan modern semacam itu belum kita miliki, terlebih Indonesia saat ini tengah dikepung nuklir di tiap penjurunya. Nah sobat sekalian, seusai pertemuan singkatnya dengan Presiden Prancis, Indonesia digadang akan segera menggantikan Australia yang dituding mengkhianati Prancis. Ya isu yang beredar sih seperti itu Bung, lebih tepatnya sih menggantikan Australia dalam mendapatkan kapal selam nuklir dari Prancis. Bahkan belum lama ini, salah satu pejabat tinggi Indonesia membeberkan rencana kerjasama mengenai pertahanan dengan Prancis dan dikatakan jika kerjasama ini bakal mencakup mengenai rencana pengembangan pertahanan dalam hal alutsista. Nah apakah pengembangan alutsista yang dimaksud ini adalah kapal selam bertenaga nuklir? Mengingat Indonesia juga digadang tengah membutuhkan tambahan armada kapal selam, dan jika pandangan Indonesia terhadap nuklir ini berubah bisa jadi Prancis akan membantu Indonesia dalam memperoleh persenjataan bertenaga nuklir kan? Oke bagaimana menurut kalian, apakah desas-desus ini benar atau hanya sekedar omong kosong belaka? Silahkan berikan tanggapan kalian di bawah. Wassalam. Oh ini hanyalah apa ni guys, kalau kita tengok yang berlaku ni semasa G20, di mana Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi semasa persidangan G20 ni, di mana Presiden Indonesia Jokowi telah bertemu dengan Presiden Emmanuel daripada Perancis. Dan kalau kita tengok Presiden Perancis ni, Presiden Emmanuel sempat dia post ada something lah di Facebook pribadi dia cakap dalam bahasa Indonesia. Itu yang menarik ramai perhatian netizen. Tapi bukan pasal itu kita akan berbincang dengan video ini. Sebenarnya kalau kita tengok di mana Indonesia ni bertemu dengan Perancis dan dikatakan akan akan membuat di mana dikatakan pada sebelum ini Australia dengan Amerika Syarikat dengan pihak Inggeris akan membentuk satu sekutu yang disebut sebagai AUKUS. China sebagai sekutu dia, dan jika betul lah kalau kita tengok di dalam video ni tadi, aliansi, di mana aliansi ini dikatakan Indonesia, India bersama dengan Perancis. Tapi kalau kita tengok Indonesia sebenarnya adalah salah sebuah negara yang non-blok, yang tidak join mana-mana sekutu di dunia. Dan Indonesia sebenarnya menjalinkan hubungan di semua negara-negara, dan Indonesia ni nak kira contoh macam Indonesia akan menjalinkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat. Indonesia ni akan menjalinkan hubungan baik dengan Turki, dengan China, dengan semualah negara-negara di dunia ini, sebab Indonesia masih mengamalkan negara non-blok. Jadi tak kisahlah Indonesia ini akan menjalinkan hubungan mana-mana dengan negara, sebab Indonesia adalah negara non-blok. Dan yang ini adalah satu perkebaran saja. Kalau kita tengok daripada video kita pada hari ini adalah hanya perkebaran. Yang dikatakan di mana kalau mereka buat rumusan, mereka ni buat kesimpulan dia di perjumpaan di sebalik perjumpaan di antara Presiden Jokowi dan juga Presiden Emmanuel pada semasa G20.
Guys, mantap. Kalau kita tengok tadi di mana perjumpaan di antara Presiden Emmanuel, iaitu Presiden Perancis bersama dengan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, semasa berlangsungnya G20 pada baru-baru ini. Di mana dikatakan kedua-dua belah pihak itu telah membincangkan pelbagai aspek dan pelbagai hala tuju di antara kedua-dua belah negara ini. Di mana kalau kita tengok dikatakan di mana ada media-media yang membuat kesimpulan daripada perjumpaan di antara kedua-dua belah negara itu, di mana dikatakan Perancis ini akan membuat satu aliansi nuklear. Mantap guys. Di mana kalau kita tengok pada sebelum ni telah ditubuhkan AUKUS. AUKUS ni di antara negara Australia, Amerika Syarikat dan juga Inggeris dan China dengan sekutu dia, dan Perancis ini juga akan membuat sekutu dikatakan aliansi Indonesia, India dan juga Perancis. Tapi kalau kita tengok Indonesia ni masih lagi negara non-blok yang tidak akan join mana-mana sekutu. Dan kalau kita tengok hubungan di antara Australia bersama dengan Perancis dikatakan ada sedikit masalah, dan oleh sebab itulah Perancis mengalih arah ke Indonesia, di mana pihak Perancis mengadakan hubungan yang baik bersama dengan Indonesia dalam hubungan bilateral, dalam penghasilan aliansi nuklear dan juga kapal selam nuklear. Sebab apa dikatakan kapal selam nuklear? Pada ketika ini Indonesia, iaitu TNI Angkatan Laut di Indonesia begitu memerlukan kapal selam, mana-mana kapal selam. Tapi sehingga kini Indonesia belum lagi membuat pembelian terhadap kapal selam. Dan selepas daripada perjumpaan bersama dengan Presiden Perancis, iaitu Presiden Emmanuel, dan dikatakan oleh media-media di luar sana, desas-desus lah yang di mana pihak Perancis akan membuat ataupun akan mencipta satu kapal selam nuklear, dan kapal selam nuklear itu sudah semestinya akan dibuat pembelian oleh Indonesia. Sebab kalau kita tengok negara Perancis merupakan negara di antara yang mempunyai tenaga nuklear yang terbesar sekali di dunia guys, selepas daripada Amerika Syarikat. Sebab itulah banyak negara-negara di luar sana yang takut dengan pihak Perancis ni, sebab pihak Perancis ni banyak sekali bahan-bahan nuklear. Tapi kalau kita tengok semasa G20 itu banyak sekali Presiden Jokowi membuat kerjasama bersama dengan negara-negara yang lain. Itu sebenarnya pentingnya G20 itu dalam mendekatkan lagi hubungan kerjasama di antara negara-negara yang lain. Jadi tidak hairanlah kenapa Presiden Jokowi menjalinkan kerjasama di antara semua negara yang berada di dalam G20. Tapi diharapkan desas-desus ini akan menjadi kenyataan, di mana Indonesia agar mendapat kapal selam nuklear dan menjalinkan hubungan kerjasama yang baik bersama dengan Perancis. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.